Shalom God Lovers yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hidup di dalam kasih anugerah-Nya selalu, dan kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, terutama sepanjang hari ini, agar kita memulai pagi hari ini, hingga kita mengakhiri hari ini nanti, dengan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita memuji Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, nolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Salam, salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan lewat program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah terjatuh tapi tidak tergeletak. Nats dalam renungan singkat ini akan saya ambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku terkasih, tentunya kita semua pernah terjatuh sesekali. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dan membangkitkan diri kita kembali, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita tidak membutuhkan bakat khusus untuk menyerah atau berbaring di tengah jalan kehidupan dan berkata, aku berhenti. Nah, itu nggak perlu pelatihan khusus gitu ya, dan kekuatan khusus. Faktanya, jalan menuju keputusasaan dan kekecewaan yang kronis berawal dari sebuah hari yang normal yang berakhir dengan timbunan kekecewaan kecil. Kekecewaan mempunyai definisi gagal untuk memenuhi atau memuaskan harapan dan keinginan, ya.
itu kekecewaan. Saudaraku terkasih, dengan kata lain, ketika kita menentukan diri kita untuk berharap akan sesuatu dan harapan itu tidak terpenuhi, kita menjadi kecewa. Kita merasa tertipu atau terhianati. Saudara, marilah kita hadapi kenyataan. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang akan pernah sampai ke tempat di mana kita tidak pernah lagi mengalami kekecewaan. Kita tidak bisa berharap untuk terlindung atau kebal dari setiap hal kecil. Kekecewaan adalah salah satu fakta dari kehidupan yang harus dihadapi oleh semua orang. Seringkali banyak orang membiarkan kekecewaan mereka terus menumpuk dan akhirnya menjadi terpuruk tanpa mengerti apa penyebabnya. Mereka kelihatannya tampak baik-baik saja, tapi sekarang mereka jatuh terbaring di jalan kehidupan tanpa tahu bagaimana terjadinya dan apa sebabnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa masalah besar yang menghancurkan mereka ini dimulai sudah lama sebelumnya dengan beberapa kekecewaan kecil yang gagal mereka selesaikan. Nah, saudaraku terkasih, rasa sakit yang mendalam tidak datang begitu saja dari kekecewaan yang besar. Seperti ketika kita gagal mendapatkan pekerjaan atau promosi yang kita inginkan, rasa sakit emosional yang dalam bisa datang dari beberapa gangguan dan frustasi kecil. Itulah mengapa kita perlu tahu bagaimana caranya mengatasi kekecewaan kecil sehari-hari dan mempunyai perspektif yang benar terhadap semua itu. Jika tidak, mereka dapat menjadi tidak terkendali dan meledak melebihi batasan. Contohnya, bayangkan nih, Anda memulai hari Anda dengan rencana dan jadwal di kepala Anda. Dan Anda sudah cukup frustasi dengan itu karena banyaknya jadwal di kepala Anda. Nah, dalam perjalanan Anda ke kantor, jalanan yang macet membuat Anda terlambat. Waduh, bikin frustasi lagi. Lalu, ketika Anda akhirnya mulai bekerja, Anda mendengar seseorang di kantor menyebarkan gosip tentang Anda. Tambah lagi frustasi. Anda membuat kopi untuk menenangkan diri Anda, tapi kopinya tak sengaja tumpah di baju Anda, yang hanya membuat masalah semakin rumit karena Anda akan menghadiri pertemuan atau meeting dengan atasan dan Anda tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Menumpuklah satu demi satu ya kekecewaan dan akhirnya frustasi. Ya. Nah, menghadapi hal-hal itu satu persatu secara terpisah memang terasa mengganggu. Tapi ketika masalah semakin menumpuk, itu akan menjadi tak tertahankan, saudara. Lalu dalam waktu yang hampir bersamaan Anda mendapat laporan dari dokter tentang sesuatu hal yang tidak Anda harapkan. Dan di puncaknya tunangan Anda menelpon, misalkan jika Anda sudah bertunangan begitu, tunangan Anda menelpon, mengancam untuk membatalkan pernikahan walaupun semua undangan telah dikirim, disebar. Nah, bagaimana Anda akan menanganinya? Apakah Anda akan tetap beriman atau menemukan diri Anda penuh ketakutan dan sedang mengarah menuju kekecewaan dan keputusasaan? Semua kekecewaan dan frustasi kecil terhadap kemacetan, gosip yang ada di kantor, dan kopi yang tertumpah telah menjadi sebuah bencana. Dan ketika Anda menghadapi beberapa masalah serius seperti penyakit atau hubungan yang gagal, Anda menemukan diri Anda tidak siap untuk menghadapi semua itu. Jadi Anda terjatuh menuju ketiadaan pengharapan dan keputusasaan. Nah, apa sih yang perlu Anda lakukan saat kekecewaan datang? Saat kekecewaan memberatkan Anda seperti sebuah batu besar, Anda bisa membiarkannya menekan Anda sampai Anda merasa patah semangat, bahkan menjadi benar-benar menyerah. Atau Anda bisa menggunakannya sebagai batu loncatan kepada hal-hal yang lebih baik. Belajarlah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Anda bisa melakukannya, hadapi kekecewaan dan cepatlah membuat penyesuaian yang dibutuhkan untuk menangani situasi itu. Tuhan mempunyai hal-hal yang lebih baik untuk Anda, dan Dia akan menolong Anda. Dia akan mengatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Daripada berkonsentrasi pada semua masalah Anda dan menjadi putus asa, arahkan fokus Anda kepada Tuhan dan renungkan janji-janjinya kepada Anda. Anda mungkin telah terjatuh, tapi Anda tidak harus tetap tergeletak. Tuhan selalu siap, mau dan mampu untuk mengangkat Anda kembali.
Bangkitlah, walaupun itu berarti Anda membutuhkan waktu dan proses. Namun, jangan khawatir, Tuhan menyertai Anda dalam proses itu. Itulah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan, taruh hikmat-Mu pada kami, baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan, kebijaksanaan Tuhan yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami bisa melewati setiap pergumulan cobaan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.